Super absurd, pembangunan kabin dadakan di Jiamusi mendadak viral, tanggapan resmi memicu kemarahan publik. Selama lebih dari 6 bulan, Beijing telah mengabaikan kebijakan zero COVID-19 dan rumah sakit kabin sementara telah dibongkar di seluruh negara. Namun, menurut laporan dari berbagai media utama di daratan, pada tanggal 1 Agustus seorang wanita di Jiamusi, Hei Longjiang, menemukan pemberitahuan yang dipasang di area tempat tinggalnya tentang pembangunan rumah sakit kabin dengan tanggal yang ditunjukkan dari tanggal 1 Agustus tahun 2023 hingga tanggal 9 Agustus tahun 2023. Pada pagi hari tanggal 2, personel dari Biro Sumber Daya Alam dan Perencanaan Jiamusi menyatakan bahwa istilah rumah sakit kabin digunakan saat mengajukan pendanaan karena pemerintah menyediakan dana khusus selama pandemi. Meskipun secara nominal ditunjuk sebagai titik isolasi, tujuan sebenarnya belum diungkapkan. Ketika ditanyakan mengapa titik isolasi tersebut berada di dalam area perumahan, anggota staf menyatakan bahwa itu adalah keputusan yang diambil selama pertemuan pemerintah, setelah diskusi antara Biro Perumahan dan Konstruksi, Departemen Kedokteran dan Perlindungan Lingkungan, dan unit-unit lainnya. Saat ini, tahap pemberitahuan publik sedang berlangsung, dan mereka sedang mencari pendapat warga. Karena membangun rumah sakit kabin memungkinkan daerah untuk mencari pendanaan dari pemerintah pusat, hal ini telah menjadi tren di berbagai wilayah. Beredar kabar di internet bahwa untuk mengisi rumah sakit kabin ini, beberapa tempat bahkan sampai menggunakan karantina paksa terhadap warga, membuat kasus positif palsu, dan bahkan ada departemen pemerintah yang mengirim orang untuk menyebarkan virus di area perumahan, semuanya demi memiliki alasan untuk mengisi kabin-kabin tersebut. Ini sungguh tidak masuk akal. Setelah tiba-tiba melonggarkan kebijakan zero COVID-19, banyak rumah sakit kabin dibiarkan terbengkalai dan dibongkar. Banyak rumah sakit kabin yang belum selesai dibangun sekarang menghadapi pembongkaran, yang menyebabkan pemborosan yang signifikan. Setelah berita ini menjadi viral di internet, itu memicu diskusi sengit di kalangan netizen dan mereka menyatakan kemarahan mereka. Bukan karena mereka tidak bisa membangunnya, tapi karena mereka tidak bisa berhenti serakah. Pada tahun 2022, Provinsi Heilongjiang menyumbang 78,37 miliar dalam pendapatan pajak pusat, menerima 3.750,23 miliar dalam pembayaran transfer pusat, menghasilkan sumbangan neto negatif sebesar 2.966,53 miliar. Meskipun situasi keuangan seperti ini, mereka masih mengeluarkan uang secara berlebihan. Ini terlalu kaku dan birokratis. Uang pajak yang diperoleh dengan susah payah dari rakyat dihamburkan dengan sia-sia.